warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala faslun fil adhani wal iqamati. Fasal menjelaskan tentang azan dan iqamah. Huma lughatan al-i'lam. Yang dimaksud dengan azan dan iqamah secara bahasa itu diartikan sebagai sebuah pemberitahuan. Maksudnya adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Jadi azan dan iqamah itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dan juga pemberitahuan bahwasannya sholat akan segera dimulai. Oleh karenanya nanti kalau azan itu syaratnya harus masuk waktu sholat, karena ini pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Nah, iqamah itu adalah pemberitahuan akan segera dilaksanakannya sholat. Makanya kalau sudah qomat ya sholat. Jangan azan, qomat, lalu sholatnya nanti, itu tidak. Ini maksud daripada al-i'lam, pemberitahuan. Wa syara'an, adapun secara istilah syara' atau menurut hukum fikih atau menurut ilmu fikih, ma'urifa minal alfazil masyhurati fihima. Ya, dan itu adalah yaitu yang dikenal oleh kita. Maksudnya sesuatu yang sudah kita tahu. Ma'urifa minal alfazil masyhurati fihima. Rangkaian-rangkaian kalimat-kalimat yang dibaca itulah yang kita ketahui, itu disebut azan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di sini musannif hanya mengatakan ma'urifa minal alfazil masyhurati fihima? Karena adzan dan iqamah itu adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Baik itu orang awam maupun tidak. Siapapun yang baru masuk Islam pasti dia bisa memahami dan mendengarkan adzan. Makanya di sini tidak diberi definisi. Karena sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu didefinisikan kembali. Kalau didefinisikan itu nanti malah jadi ribet. Nah, sehingga karena adzan ini adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kita semuanya, ya, baik yang awam maupun yang tidak awam, makanya itu tidak didefinisikan oleh musannif. Karena fungsi daripada sebuah definisi itu adalah untuk memberikan gambaran kepada kita. Nah, kalau gambarannya sudah jelas, makanya tidak perlu didefinisikan secara detail. Wal aslu fihima al-ijma'u al-masbuqu bi ru'yati Abdullah bin Zaid al-mashhuri lailatan tashawahu fiha yajma'un nasa wa ya kama fi sunan Abi Dawud. Dasar daripada adzan dan iqamah ini sebelum menjadi sebuah ijma'. Jadi dasarnya ini adalah ijma'. Ijma ini adalah kesepakatan di antara para ulama di masa tertentu. Ini namanya ijma. Yang mana ijma ini awalnya berasal dari sebuah mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Ya, pada suatu malam, ya, di dalam riwayat Sunan Abi Dawud, an Abdillahi annahu qala lamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nafusi yu'malu liyudraba bihi linnas li jam'i shalat tawfa bi wa ana na'imun rajulun yahmilu nafusan bi yadihi faqultu ya Abdullah atabi'un nafus faqala wa ma tasna'u bih faqultu nad'u bihi ila shalat qala awala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik faqultu lah bala faqal taqulu Allahu akbar ila akhiril adzan. Nah, pada suatu ketika Abdullah bin Zaid itu diperintah oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat nakus. Nakus itu kayak semacam kentongan lah kalau bahasa kita itu. Disuruh untuk membuat kentongan, di mana kentongan ini nanti digunakan untuk memberitahukan orang akan masuknya waktu sholat. Nabi berkumpul itu dengan para sahabat, mendiskusikan bagaimana caranya kita mengumpulkan orang untuk sholat
dan bagaimana caranya kita memberitahukan kepada orang bahwasanya waktu sholat telah masuk. Maka di situ akhirnya muncul sebuah ide dan gagasan. Salah satu ide dan gagasannya itu kata Nabi, buat kentongan saja. Nanti kentongan ini dipukul kalau memang sudah masuk waktu sholat. Ya mungkin kalau panjenengan itu ya yang melanggar tradisional itulah ya. Musola-musola tradisional itu kan masih ada beduk sama kentongan. Nah itu memang sejarahnya demikian. Nah akhirnya pada suatu malam ini Abdullah bin Zaid tertidur. Kemudian mimpi bertemu dengan seseorang. Seseorang itu bawa kentongan, melilingi daripada Abdullah bin Zaid. Ya. Ketika bawa kentongan, Abdullah bin Zaid bilang, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah." Kemudian hamba Allah itu sambil bawa kentongan itu dibunyi-bunyikan. Lalu Abdullah bin Zaid bilang, "Mau dijual atau tidak itu kentongannya?" Ini dalam mimpi. Lalu kemudian kata rajulun, "Untuk apa kentongan ini kau beli?" Dijawab oleh Abdullah, "Itu ingin saya gunakan untuk mentongin orang ini nanti ya, memberitahukan bahwasanya waktu sholat itu telah masuk." Lalu laki-laki tersebut tadi yang bawa kentongan seolah-olah menjawab demikian kalau terjemah bebasnya. "Oh, itu yang akan kamu lakukan. Mau nggak kalau saya beritahu cara yang lebih baik daripada harus kentongan ini?" Artinya ada alternatif pilihan lain tetapi lebih utama dan lebih simpel. Akhirnya Abdullah bin Zaid menjawab, "Oke, kalau begitu apa?" Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Kul, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar." Yaitu menyebutkan lafaz adzan tadi. "Tsumma sta'khara 'anni an ghairi ba'idin." Tsumma qala. Lalu kemudian orang tersebut ya agak lama kemudian bilang lagi kepada Abdullah bin Zaid, kalau mau sholat, artinya kalau sholat ini mau segera dilaksanakan, ya katakan Allahu Akbar ila akhiril iqamati. Lalu menjawabkan atau laki-laki tadi menjelaskan lafaz iqamat. Jadi kalau mau sholat ini yang dibaca. Kalau pemberitahuan waktu sholat itu tadi yang saya sampaikan. Falamma asbahtu ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'ait. Kemudian ketika waktu pagi itu sudah datang waktu pagi, sholat subuh, lalu kemudian Abdullah bin Zaid itu memberitahukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimpi daripada Abdullah bin Zaid. Kemudian Nabi menjawab, "Faqal innaha la ru'ya haqq insyaallah. Qum ma'a Bilalin fa'alqi 'alaihi ma ra'aita falyu'addin bihi fa innahu anda sautan mink." Lalu kemudian Kanjeng Nabi, "Kayaknya mimpimu itu insya Allah adalah mimpi yang hak Abdullah. Ya, kalau begitu sekarang kamu berdiri. Ya, tolong ajari Bilal apa yang kamu lihat di dalam mimpimu. Karena Bilal ini suaranya itu lebih keras, lebih nyaring daripada suaramu." Ya kan, Bilal itu kan muadzinnya Kanjeng Nabi, itu kan al-Habashi, budak yang hitam yang dulu itu dimerdekakan oleh Abu Bakar ketika sedang mempertahankan ketauhidannya di bawah siksaan daripada tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Nah ini dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Nah akhirnya Abdullah bin Zaid ini mengajarkan apa yang dia lihat di dalam mimpinya kepada Bilal bin Rabah. "Faqumtu ma'a Bilalin faja'altu ulqihi 'alaihi fayu'adzinu bihi." Kemudian Abdullah bin Zaid berdiri beserta dengan Bilal, lalu Bilal diajari atas apa yang dia mimpikan. Maksudnya diajari lafaz adzan dan diajari lafaz iqamah. Kemudian fasami'a dzalika Umar bin Khattab wa fi baitihi. Nah, ketika Bilal itu sedang latihan adzan tadi ya sama Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab mendengar dari rumahnya. Fakharaja yajurru ridaahu. Kemudian dia pergi ya sambil menggunakan rida. Ya maksudnya fakharaja yajurru ridaahu itu maksudnya keluar secara bergegas. Wa yaqulu walladzi ba'atsa bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Lalu kemudian Umar mengatakan, "Demi zat yang mengutusmu secara hak ya Kanjeng Rasul,
saya juga bermimpi seperti apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Faqal falillahil hamd. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, alhamdulillah. Qil ra'aha bid'atu asyaratu sahabiyah. Menurut sebagian riwayat ini yang bermimpi semacam ini lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang. Waqad yusannul adanu, yang demikian ini adalah lebih dari 10 orang. Lah ini artinya ya, terkadang mimpi itu menjadi benar ya. Terkadang mimpi itu menjadi sebuah ilham atas kebenaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah mimpi itu bisa menjadi dalil daripada syariat? Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil daripada hukum-hukum syariat, itu tidak bisa. Lalu kenapa di dalam adzan dan iqamat ini kemudian itu disyaratkan? Karena ini ada penetapan daripada Kanjeng Nabi, ada ikrar, ada takrir dari Kanjeng Nabi, maka itu baru bisa dijadikan dalil. Kalau kita mimpi seperti apapun itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum. Maka mimpi itu hanya sebatas sebagai sebuah ilham. Ilham itu maksudnya ya bisikan-bisikan baik ya. Karena kan kalau mimpinya kita itu kan bisa jadi itu adalah pengelabuhan daripada setan, bisa jadi itu memang mimpi benar, tergantung kondisi daripada kita ketika kita mimpi. Kalau kita misalkan sebelum tidur saja sudah berwudu, kemudian wirid dulu sebelum tidur, ya. Kemudian habis itu tidur, kemudian kita mimpi, ya bisa jadi mimpinya itu adalah mimpi hak. Lalu yang repot tidurnya saja tidak dalam keadaan berwudu, tidurnya saja tidur kucing misalkan, tidak ada doa sama sekali. Ngimpi lalu panjenengan bilang kayaknya ini adalah arahan. Nah itu bisa jadi arahan daripada setan yang menyerupai terhadap ini. Karena setan itu kan punya sifat hurur ya. Sifat hurur itu adalah sifat yang memperdaya. Nah, karakter daripada memperdaya ini kan mengemas sesuatu yang tidak baik itu dikemas dengan sesuatu yang baik. Sehingga kita yang kurang pengetahuan itu akan mudah tertipu. Seolah-olah kita itu menganggap kalau itu adalah barang hak dan barang baik. Ya, ini setan itu macam itu. Jadi setan itu kan sering disebut dengan istilah al-ghar atau al-ghurur. Yaitu yang banyak membujuk kita dan menipu kita. Caranya tadi dengan melakukan kemasan-kemasan. Karena memang setan juga sebenarnya sadar betul. Jadi iblis, setan itu sadar betul. Ketika Allah mengatakan apa itu? Yang qad tabayyanal haqq, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-tauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Setan paham betul. Barang hak ini sudah jelas, barang batil ini sudah jelas. Terkadang hak setan itu caranya gimana? Oh, tidak mungkin setan mengatakan, oh, misalkan mencuri itu haram oleh Al-Quran, itu hak jelas. Setan tidak mungkin mencuri itu halal, tidak. Ya. Kemudian setan juga mengatakan sholat itu wajib. Setannya betul, sholat itu wajib. Nggak mungkin setan mengatakan sholat itu tidak wajib. Maksudnya sholat 5 waktu. Nah, karena memang setan itu tahu kalau itu sudah hak yang sudah jelas, setan bermainnya itu bukan menyesatkan kita mengatakan sholat tidak wajib, bukan menyesatkan kita kalau mencuri itu tidak haram, tidak ya, tetapi sedikit-sedikit dikelabui lah ya. Sholat itu kan wajib kalau kita itu sedang tidak sibuk. Kalau sedang sibuk ya bisa nanti gampang, di akhir waktu juga nggak apa-apa. Nanti setelah akhir waktu setan bilang, oh dikipasi sama setan, akhirnya tertidur. Jadi modelnya semacam itu. Ya ini termasuk di dalam berbagai macam hal. Wa qad yusanul adzanu li ghairi sholati kama fi udunil mahmumi. Ya terkadang adzan ini disunnahkan bukan untuk urusan sholat. Jadi bukan hanya untuk sholat saja adzan ini disunnahkan. Ya, tentang sebagaimana adzan di telinga dari orang yang sedang kesusahan. Ya. Ham itu adalah orang yang banyak pikiran. Ya bahasa kita mungkin orang yang sedikit stres lah ya. Frustasi karena sesuatu, stres memikirkan sesuatu. Ini biar agak tenang diadani saja telinganya. Nah itu ya.
Sunnah itu sunnah. Kemudian wal masru, orang yang pingsan. Nah ini orang yang pingsan ini juga. Wal ghadban, orang yang marah ini. Jadi kalau marah itu diadani saja itu. Wa man syaa khuluquhu min insanin aw bahimatin, dan juga ya sunnah diadani kalau orang itu yang etikanya atau budi pekertinya kurang mulia ini. Jadi punya anak panjenengan rewelnya minta ampun, dadani saja telinganya gitu ya. Atau punya hewan, atau punya sapi, ini kok susah sekali dijinakan, diadani itu di telinganya gitu. Makanya di sini wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin. Kayak itu diadani. Atau kalau punya istri kurang nurut, diadani saja telinganya itu. Wa indal hariki, dan ketika terbakar atau melihat sesuatu yang terbakar. Indal harik itu ketika melihat sesuatu yang terbakar itu diadani. Kebakaran. Wa inda tahawulil ghilani ay tamarrudil jin, atau ketika ada orang kesurupan lah ya, tahawulil ghilan itu juga diadani. Wa huwa wal iqamatu fi udunil mauludi wa khalfal musafiri. Dan adzan dan iqamat ini disunahkan pula pada telinga daripada bayi yang lahir. Adzannya di sebelah kanan, iqamahnya di sebelah kiri. Wa khalfal musafiri, dan di belakang orang yang ingin melakukan perjalanan jauh. Makanya biasanya kan kalau ada orang mau haji dan umrah diadani dulu. Ini sebenarnya bukan hanya haji dan umrah. Ya, di dalam segala hal. Yusannu alal kifayati, disunahkan secara kifayah. Ini sunnah kifayah ini adalah sunnah yang penekanan hanya kepada sebagian orang. Sama seperti fardul kifayah. Jadi fardu yang ditekankan kepada sebagian orang. Ketika ada sebagian orang yang telah melakukan, maka kesunahan ini sudah dianggap cukup. Pahalanya didapat oleh semuanya. Ya, tetapi orang yang melakukan sunnah kifayah tersebut, dia lebih berhak atas pahala yang dia lakukan. Termasuk adalah urusan jenazah. Ketika ada yang sudah mewakili, maka yang lain tidak dituntut untuk melakukan. Kewajiban tersebut ketika dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dianggap cukup untuk mengurusi jenazah, maka itu sudah cukup. Ya, sunnah kifayah di dalam adzan itu ya sama seperti itu. Wa yasulu bi fi'lil ba'di, dan ini bisa dihasilkan atau kesunahan ini bisa didapat ya ketika ada sebagian di antara kita melakukannya. Kemudian adzanun wa iqamatun. Ini saya katakan tadi adzan dan iqamat itu sunnah secara kifayah. Li khabari sahihaini, karena didasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika datang waktu sholat, maka hendaknya salah satu di antara kalian itu mengadani untuk kalian. Maksudnya memberitahukan kepada kalian akan masuknya waktu sholat. Sunnah didakarin bagi laki-laki, walau sobian, meskipun itu anak kecil, wa munfaridan, dan meskipun dia sendirian. Ya, hidup di kampung tapi sendirian, nggak ada orang lain, maka tetap ketika datang waktu sholat disunahkan adzan. Wa idza sami'a adanan min ghairihi ala mutamadi, meskipun mendengarkan adzan dari orang lain, yang menurut pendapat yang mu'tamad. Khilafan lima fi syarhi muslimin, ya ini berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Syarh Muslim, di dalam kitab Syarh Muslim. Naam, ya benar. In sami'a adanal jama'ati wa arada sholata ma'hum lam yusanna lahu 'alal aujah. Ya, kecuali kalau kita mendengarkan adzan dan kita ingin sholat jamaah bersama dengan mereka, maka tidak disunahkan bagi kita untuk adzan. Menurut pendapat yang kuat. Lah, kesunahan adzan tersebut kapan? Limaktubatin, khusus bagi sholat fardu. Walau fa'itatin duna ghairiha, meskipun sholat fardu tersebut adalah sholat yang tertinggal. Maksudnya berarti kita mau sholat qadha, yaitu juga disunahkan adzan. Kasunani wa sholatil jama'ati wal mundurati, selain daripada sholat fardu tidak diwajibkan, seperti sunnah-sunnah, seperti sholat-sholat sunnah, sholat jenazah, dan juga sholat yang dinadari. Walau iktasara ala ahadi ma linahwi dhiki waqtin fal adanu awla bihi.
Kalau misalkan kita disuruh memilih antara salah satu di antara keduanya, karena memang waktu yang sudah mepet, ya, waktunya sudah mepet, maka kalau memilih antara adzan dan iqamah, adzan jauh lebih utama daripada iqamah. Wa yusannu adanani li subhin, dan disunahkan dua adzan khusus bagi sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh itu ada dua adzan. Adzan yang pertama itu sebelum fajar, sebelum masuk waktu sholat subuh, dan adzan yang kedua itu setelah masuk waktu sholat subuh. Karena ini dulu di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu adzan menjelang sholat subuh itu ada dua, sebelum masuk waktu sholat subuh dan setelah masuk waktu sholat subuh. Dulu di era Nabi juga demikian. Yang pertama itu adalah adzannya sahabat Bilal bin Rabah. Jadi tujuan daripada adzannya sahabat Bilal ini adalah untuk membangunkan orang. Ya, Bilal itu kan suaranya keras. Kalau misalkan ini cerita dalam sebuah riwayat, sahabat Bilal itu nanti kalau mau adzan itu adalah naik ke menara. Kalau adzan di menara itu suaranya Bilal itu bisa didengar oleh penduduk Madinah. Nah ini nggak tahu suaranya seperti apa. Intinya di dalam sebuah riwayat itu semacam itu. Jadi di Masjid Nabawi, ini masjidnya Nabi, itu nanti ada menara di mana ketika Bilal itu adzan naik ke menara tersebut. Entah menaranya seperti apa, wallahu alam. Ya, bentuknya seperti apa, yang jelas bukan seperti kita itu, bukan menara Kudus atau bukan menara Anda, menara apa itu yang dibangun. Tidak, intinya tempat yang agak naik lah, bahasanya tempat yang agak naik. Lah suaranya Bilal ini bisa didengar oleh penduduk Madinah, sehingga ketika Kanjeng Nabi meninggal dunia, ya, agar penduduk Madinah itu tidak teringat-ingat akan sosok Kanjeng Nabi, Bilal itu pergi meninggalkan Madinah. Bilal meninggalkan Madinah karena pernah suatu ketika Kanjeng Nabi sudah meninggal, Bilal itu adzan. Lah seketika itu penduduk Madinah semuanya menangis karena merasa kalau Kanjeng Nabi itu masih hidup. Jadi kalau Kanjeng Nabi sudah meninggal, penduduk Madinah kan sangat rindu kepada Kanjeng Nabi. Ini bedanya penduduk Madinah sama kita. Kita kan boro-boro ada rindu sedikit benar. Nah, Bilal itu pernah adzan. Ketika adzan, seketika penduduk Madinah itu menangis. Mereka itu berpikir Muhammad qad hayy. Jadi Nabi Muhammad itu hidup lagi. Nah, akhirnya karena kejadian itu, bahkan Bilal sendiri itu tidak sanggup untuk adzan ketika Nabi setelah meninggal. Karena setiap adzan pasti menangis. Ini karena memang selalu mengingat kenangan dengan Kanjeng Nabi. Bilal itu kan sahabat yang dekat sekali dengan Kanjeng Nabi. Makanya sahabat Bilal akhirnya pergi meninggalkan Madinah untuk beberapa saat, dan baru disuruh adzan lagi di Madinah setelah pemerintahan daripada sahabat Abu Bakar. Ini kan alasannya ngobatilah kangen dengan Kanjeng Nabi. Sempat beberapa tahun itu pergi meninggalkan Madinah. Itu Bilal. Nah, kemudian wa yusannu adanani li subhin wahidun qabla al-fajri wa akharu ba'dahu. Yang satu itu sebelum salat fajar, yang satu lagi setelah salat fajar. Ini tadi adzan yang kedua itu adanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, nggih. Yang pertama itu Bilal bin Rabah, yang kedua itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini adalah orang buta ini. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu orang buta yang pernah datang ke Nabi tapi sama Nabi dicuekin, pernah ini. Jadi Nabi sedang sibuk dengan para sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat pembesar. Ya, sahabat-sahabat pembesar itu kayak Umar, Utsman. Jadi ini Abdullah ibnu Ummi Maktum itu kalau dibilang lah orang kampung lah. Datang ke Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi kurang memperhatikan daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lebih prioritas kepada orang-orang yang besar lah. Yang akhirnya turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu akhirnya ditegur langsung sama Allah, Muhammad tidak semacam itu Muhammad. Ya, ini ceritanya kan Nabi tadilah sedang sibuk dengan para sahabatnya. Abdullah ibnu Ummi Maktum sowan ngadep tapi tidak diperhatikan, ditegur langsung oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, kata Allah,
Muhammad, kau berpaling dari orang yang buta yang menghadapmu, sementara kau lebih sibuk kepada orang yang lain. Wa ma yudrika la'alla abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudri. Kemudian kata Rasulullah, kamu belum tahu Muhammad, barangkali orang-orang yang semacam tadi datang itu jauh lebih bersih hatinya daripada orang yang lain. Makanya ini juga seruan kepada kita semuanya, agar kita itu memposisikan orang itu semuanya rata gitu. Terkadang kita itu kan terkecoh dengan penampilan. Orang yang dianggap bersih secara fisik, kemudian orang yang dianggap wow dalam dunia sosial atau dalam strata sosial, kita anggap itu pemuliaan kita kepadanya berbeda. Padahal urusan agama, urusan keagamaan dan keimanan ini adalah urusan hati. Makanya Allah juga menegur Nabi ini. Kau tidak tahu ya Muhammad, barangkali yang menghadapmu itu hatinya jauh lebih bersih. Ya ini Islam itu indahnya di situ. Jadi strata sosial itu tidak dianggap sama sekali di dalam agama Islam. Ya apalagi kalau tentang status ya status yang lain, itu tidak dianggap, tidak ada harganya sama sekali di dalam agama Islam. Kemudian fa'iniktasoro fal aula ba'dahu. Lah kalau ingin satu saja, maka adzan yang kedua itu jauh lebih baik daripada adzan yang pertama. Maksudnya adalah kalau subuh adzannya satu saja, yaitu adzannya setelah masuk waktu sholat. Wa adhanani lil jumu'ati, dan juga disunahkan dua adzan sebelum sholat Jumat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbar. Yang pertama setelah khatib naik ke mimbar, wal akhirul ladzi qablahu, dan yang lain itu adalah adzan sebelum khatib naik ke mimbar. Innama ahdatsahu Utsman radhiyallahu taala an lamma kathuran nas. Sunnah adzan sebelum sholat Jumat